Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Divanandra Rahmadani dengan NPM 06 2020 107320. Di sini saya akan menjelaskan tentang program praktikum di pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan yang ketiga. Kebetulan saya mendapatkan soal dari pendataan gudang sepatu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk step-stepnya. Pertama-tama kita membuat sebuah database ya. Sebuah database yang pertama kita harus mengkoneksikan exam di sini seperti Pandun yang ada di modul. Lalu kita masuk ke CMD-nya. Kita masuk ke directory dari exam-nya. Exam mysql/bin mysql root. Nah, setelah langkah di sini kita masuk ke database yang sudah dibuat, use db coba sepatu. Nah, setelah kita masuk pada use db sepatu, database sepatu, setelah itu kita harus membuat dari tabel dan juga isi dari tabel tersebut. Berhubung saya sudah membuatnya, maka saya akan langsung menampilkan dari isi tabelnya yaitu dari admin. Nah, di sini isi dari tabelnya adalah Nike Puma Adidas dengan ukuran sama 40 dan warnanya berbeda-beda. Langsung saja saya jelaskan untuk yang di programnya. Untuk programnya sendiri, di sini ada beberapa package yang di dalamnya memiliki masing-masing dari kelas. Yang pertama di sini saya menjelaskan di package entity pada public class abstract user entity abstract. Pada line ke-11 ada deklarasi untuk merek dan ukuran. Lanjut ke line ke-16 yaitu ada method public user entity abstract dengan parameter merek dan ukuran. Di sini dia akan memberikan nilai dari merek dan ukuran. Selanjutnya untuk line ke berikutnya 28 sampai ke 39. Di sini merupakan fungsi getter dan setter dari merek. Return merek untuk mengembalikan nilai, setter dengan parameter merek untuk memberikan nilai dari merek, ukuran, dan setter ukuran. Lanjut ke kelas sepatu entity. Pada kelas sepatu entity, di sini dia mengextend dari kelas user entity abstract, di mana user entity abstract di sini merupakan kelas induk yang di dalamnya akan mewariskan semua atribut-atribut ke dalam ke dalam kelas turunannya. Nah, di sini untuk deklarasi string warna. Lanjut ke line ke-13 ada metode sepatu entity dengan parameter merek, string ukuran dan warna. Nah, di sini super di sini merupakan sebuah untuk memanggil atribut yang berada pada kelas induk warna untuk memberikan nilai pada warna.
Ke line 18 ada fungsi getter dan setter untuk warna itu sendiri. Lanjut kepada sepatu model. Sini kita ke sini dulu. Untuk kelas koneksi yang berada pada controller, package controller, untuk line ke-18 ada public static statement bernilai 0 dan public static result set. Untuk line berikutnya pada line ke-21 ada public static connection get connection con bernilai 0. Pada line ke-24 berikutnya ada string driver, yaitu link dari libraries yang sudah kita buat di awal. String URL di sini merupakan alamat untuk database yang sudah kita buat di JMD. Selanjutnya untuk string usernya root, passwordnya default 0. Selanjutnya untuk line ke-29 sampai ke 42, di sini program akan menampilkan jika suatu program ini bisa terkoneksi ke database, maka dia akan memunculkan berhasil koneksi database. Jika tidak berhasil, dia akan memunculkan gagal koneksi database dan dia akan mengulangi connection sini. Lanjut kepada sepatu controller. Sepatu controller di sini pada line ke-14 ada protect sepatu model dengan objek sepatu model. Objek ini dibuat dari kelas sepatu model yang berada pada package model. Nah, di line ke-16 terdapat public void sync dengan objek sepatu model to sync. Public void insert untuk menambahkan dari data sepatu yang ingin kita masukkan, sepatu model, objek sepatu model, insert, dan parameternya. Display ini untuk melihat data, sudah ada berapa data yang sudah terdaftar. Public void update di sini untuk merubah sebuah data, dan void delete di sini untuk menghapus sebuah data. Lanjut ke sepatu model. Di sini merupakan kelas sepatu model protect connection objek koneksi. Nah, untuk objek koneksi sendiri merupakan sebuah kelas yang kita panggil berupa objek di sini koneksi. Public release sepatu entity dengan objek sepatu entity. Di sini juga sama konsepnya seperti di sini, memanggil objek yang berada pada sepatu entity. Itu. Lanjut untuk line ke-21. Ada public void to sync dengan string SQL select from admin. Nah, di sini untuk try koneksi while koneksi.rs next dengan objek sepatu entity add new sepatu entity connection get strict merek dan seterusnya. Untuk berikutnya ada fungsi public void insert untuk menambahkan sebuah data dengan parameternya merek, ukuran, dan warna.
sepatu entity, objek sepatu entity, add new sepatu entity dengan parameter merek, ukuran, dan warna. String SQL. Nah, di sini untuk menambahkan data yang ingin kita masukkan. Nah, di sini. Nah, jika dari sini kita terjadi kegagalan, maka dia akan memunculkan data gagal dibuat. Selanjutnya untuk fungsi void display. Void display di sini untuk menampilkan berapa banyak data dari sepatu yang sudah terdaftar. Selanjutnya untuk line ke-62 ada public void update, merupakan update untuk merubah data yang sudah terdaftar. Di sini ada string SQL untuk fungsinya merubah data yang berdasarkan dengan merek. Sini merek. Jika dari proses di sini terjadi kegagalan, maka akan memunculkan update data gagal, tidak berhasil gitu. Lanjut ke fungsi delete, public void delete. Di sini dengan parameter merek sama. String SQL di sini berfungsi untuk menghapus data berdasarkan merek. Jika terjadi kegagalan, maka akan memunculkan data telat. Maaf. Di sini jika data berhasil terhapus, maka dia akan memunculkan data telah terhapus. Jika sebaliknya gagal, maka dia akan memunculkan sebuah error. Lanjut sekarang ke program mainnya. Nah, di sini untuk program main kita tinggal memanggil saja untuk fungsi yang berada pada sepatu model dan kelas-kelas yang lainnya. Di sini kita membuat static scanner input, objek input, dan static sepatu controller. Nah, di sini sepatu controller. Di sini kita tinggal memanggil saja sepatu controller .seng. Jadi ketika kita mengedit melalui Java ini, kita langsung merefresh data yang berada pada database gitu. Di sini ada integer pilih untuk deklarasi pemilihan dengan perulangan do dan switch case dual. Yang pertama, case pertama untuk membuat data baru. Yang kedua untuk menampilkan data yang sudah terdaftar. Yang ketiga untuk merubah data. Yang keempat untuk menghapus data. Nah, di sini while jika user tidak memasukkan angka 5, program akan terus berulang. Jika user memasukkan angka 5, maka dia akan berhenti. Nah, di sini untuk fungsi static void create, kita tinggal memanggil saja di sini isinya yaitu sepatu controller.insert. Tinggal memanggil dengan menginputkan merek, ukuran, dan warna. Static void read juga sama, kita tinggal memanggil display pada sepatu controller. Selanjutnya untuk static void update juga sama, kita tinggal memanggil di sini untuk update-nya. Dan delete-nya juga sama, di sini tinggal memanggil dari fungsi delete yang berada pada sepatu controller. Langsung saja di sini saya akan merun dari program main ini. Kita run.
Saran kita pertama-tama melihat dulu apa aja yang sudah terdaftar. Di sini Nike, Puma, Adidas. Di sini kita daftarkan untuk merek Vans. Ukurannya kita kasih untuk 38 dengan warnanya hijau misal. Nah, kita di sini akan memunculkan lagi. Dia sudah terupdate. Kita lihat untuk database-nya apakah sudah terupdate. Nah, di sini sudah muncul ya untuk data fans, sepatu fans. Lanjut kita untuk update. Kita update yang fans misal. Untuk ukurannya kita rubah menjadi 35 dengan warna kuning misal. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah terupdate. Kita lihat di database apa sudah terupdate. Nah, di sini sudah terupdate. Jadi data akan refresh langsung apa yang terjadi di sini gitu. Lalu kita coba hapus data sepatu. Kita hapus yang Adidas misal. Adidas. Nah, data telah terhapus. Kita lihat apa sudah terhapus. Nah, di sini sudah terhapus. Di sini kita lihat untuk di database-nya. Nah, ternyata sudah terhapus. Jadi sekian untuk penjelasan program praktikum di pertemuan yang ketiga ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menjelaskan program ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.